Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 5B, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, dan beban. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Ziyadatul Mustafa Idah, NIM 2019-12075. 2. LDH Hafido, NIM 2019-12076. 3. Dita Putri Fajarianti, NIM 2019-12079. 4. Erin Setianingsih, NIM 2019-12085. Pusat Tanggung Jawab. Pusat Tanggung Jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kontak dan bahkan organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi pengesahan kerja work shift dan unit organisasi kecil lainnya. Departemen bisnis yang memiliki beberapa unit organisasi yang lebih kecil menduduki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki. Dari sudut pandang manajemen senior dan dewan direksi, perusahaan secara keseluruhan merupakan pusat tanggung jawab, meskipun istilah ini biasanya berkenaan dengan unit-unit dalam perusahaan. Sifat pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita. Perusahaan secara keseluruhan memiliki cita-cita dan manajemen senior menentukan jumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Fungsi dari sebagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Karena setiap organisasi merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab, maka jika setiap pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita organisasi tersebut juga telah tercapai. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya, seperti di departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Akan tetapi, dalam sejumlah situasi, input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Sementara itu, dalam lead bank, hubungan antara input dan output bahkan lebih kabur lagi. Hasil dari lead bank yang dilakukan pada masa sekarang barangkali tidak dapat diketahui selama beberapa tahun, dan jumlah optimal yang harus dibelanjakan oleh suatu perusahaan untuk lead bank tidak bisa ditentukan. Mengukur input dan output. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik jam kerja, liter minyak, rem kertas, dan KWH listrik. Dalam sistem pengendalian manajemen, satuan-satuan kualitas tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam satuan moneter. Uang merupakan penyebut umum yang memungkinkan nilai dan berbagai sumber daya yang beragam untuk digunakan dan dikombinasikan. Jumlah moneter yang dihasilkan dari perhitungan tersebut yang disebut sebagai biaya. Biaya adalah suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat tanggung jawab. Efisiensi dan efektivitas. Konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas, yang merupakan dua kriteria dengan mana kinerja pusat tanggung jawab dinilai. Kedua istilah hampir selalu digunakan dalam satu perbandingan dan bukan dalam makna absolut. Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Dalam banyak pusat tanggung jawab, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar. Efektivitas ditentukan oleh hubungan output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Efisiensi dan efektivitas berkaitan dengan satu sama lain. Setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisien, di mana organisasi harus mencapai tujuannya dengan cara yang optimal. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, yaitu pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output yaitu pendapatan diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya dengan output.
Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pemasaran aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung di dalam unitnya. Akan tetapi, ukuran umumnya adalah pendapatan. Selanjutnya, pusat beban. Pusat beban merupakan pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban. Satu, pusat beban teknik, yaitu biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Ciri-ciri pusat beban teknik ada tiga. Satu, input-inputnya dapat diukur secara moneter. Dua, input-inputnya dapat diukur secara fisik. Tiga, jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Pusat beban teknik biasanya ditemukan dalam operasi manufaktur dan ada dalam departemen yang merupakan pusat beban kebijakan. Di suatu pusat beban teknik, output dikalikan dengan biaya standar dari setiap unit, mengukur biaya standar dari produksi jadi. Selisih antara biaya teoretis dan biaya aktual mencerminkan efisiensi dari pusat beban yang sedang diukur. Istilah beban teknik mengacu pada pusat tanggung jawab di mana biaya-biaya teknik paling banyak ditemukan. Walaupun hal itu tidak berarti bahwa estimasi biaya teknik yang valid dapat dibuat untuk masing-masing pos. Pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan adalah biaya yang tak tersedia estimasi tekniknya. Di pusat beban kebijakan, biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tertentu. Jenis pusat beban kebijakan pada umumnya meliputi pusat administratif dan pendukung, operasi litbang, dan pusat pemasaran. Output dari pusat biaya ini tidak bisa diukur secara moneter. Istilah kebijakan tidak berarti bahwa penilaian manajemen mengenai biaya optimum bersifat mendadak dan sembarangan. Di suatu pusat beban kebijakan, selisih antara anggaran dana biaya yang sesungguhnya bukanlah ukuran efisiensi. Hal tersebut hanya merupakan selisih antara input yang dianggarkan dan input yang sesungguhnya, serta tidak mencakup nilai output. Selanjutnya ada ciri-ciri pengendalian umum. 1. Penyusunan anggaran, yaitu manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban teknik. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh pusat beban kebijakan terbagi ke dalam dua kategori umum, yaitu berkesinambungan dan bersifat khusus. Pekerjaan yang berkesinambungan dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun, seperti pembuatan laporan keuangan oleh controller perusahaan. Sementara pekerjaan khusus adalah proyek satu langkah. Fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran yang tak direncanakan dijalankan dalam dua cara, yaitu pengangguran tambahan atau penilaian berbasis nol. Anggaran inkremental dalam modal ini, tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awalnya. Jumlah ini disesuaikan dengan tingkat inflasi, perubahan-perubahan beban pekerjaan yang diantisipasi, pekerjaan khusus, dan jika ditanya sudah tersedia biaya dari berbagai pekerjaan yang dapat dibandingkan dalam unit-unit yang sama. Kekurangan pembuatan anggaran inkremental yaitu 1. Tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tingkat dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran. 2. Para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan tingkat pelayanan dan dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya yang jika dibuat sebagai kasus yang kuat biasanya akan disediakan. Kecenderungan ini ditunjukkan oleh hukum kedua Parkinson. 2. Variasi biaya. Tidak seperti dalam di pusat beban teknik yang sangat dipengaruhi oleh perusahaan volume jangka pendek, biaya dalam pusat beban kebijakan cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek. Perbedaan ini berawal dari fakta bahwa dalam membuat anggaran untuk pusat beban kebijakan, para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan perubahan volume penjualan yang diantisipasi. Selama masalah tenaga kerja dan segala biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja,
merupakan pos terbesar dan pusat beban kebijakan, maka anggaran tahunan untuk pusat beban tersebut akan cenderung untuk memiliki persentase yang tetap dari anggaran volume penjualan. Yang ketiga, ada jenis pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dalam pusat beban kebijakan sangat berbeda dengan pusat beban teknik. Di pusat beban teknik, sasarannya adalah menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur akrual terhadap standar tersebut. Tujuan utama dari pusat beban kebijakan adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan. Dalam pusat beban kebijakan, pengendalian keuangan menjadi hal pokok yang dibahas pada tahap perencanaan sebelum biaya tersebut terjadi. Yang terakhir ada pengukuran kinerja. Pekerjaan utama bagi seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan. Dalam pusat beban kebijakan, sebagai lawan dari pusat beban teknik, laporan keuangan bukan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Jika kedua jenis pusat tanggung jawab tersebut tidak dibedakan, maka manajemen mungkin akan salah memperlakukan laporan kinerja pusat beban kebijakan sebagai indikator atas efisiensi unit tersebut. Pengendalian atas pengeluaran dapat dilaksanakan dengan mengharuskan adanya persetujuan dari para atasan sebelum anggaran dilampaui. Pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Pengendalian atas beban administratif cukup sulit dikarenakan 1. Masalah-masalah yang ada dalam pengukuran output. 2. Banyaknya ketidaksesuaian antara cita-cita staf departemen dan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. 1. Kesulitan dalam pengukuran. Beberapa aktivitas pada staf seperti perhitungan gaji yang begitu rutin dalam unit-unit tersebut pada kenyataannya merupakan pusat beban teknik. Tetapi dalam aktivitas lainnya, output utamanya adalah saran dan layanan yang merupakan fungsi yang tidak mungkin dikuantifikasi maupun dievaluasi. Karena output tidak dapat diukur, maka tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran kinerja keuangan. Dengan demikian, varian anggaran tidak dapat diinterpretasikan sebagai gambaran dari kinerja yang efisien atau tidak efisien. 2. Tidak adanya keselarasan cita-cita. Umumnya para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Sekilas keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagaimana seseorang itu mendefinisikan keunggulan. Meskipun para staf mungkin ingin mengembangkan sistem, program, atau fungsi yang ideal, namun sesuatu yang ideal tersebut mungkin terlalu mahal relatif terhadap tambahan laba yang mungkin akan dihasilkan dari kesempurnaan tersebut. Baliknya, kedua masalah tersebut yakni kesulitan dalam mengukur output dan kurangnya keselarasan cita-cita akan langsung berdampak pada ukuran dan kesejahteraan perusahaan. Dalam bisnis kecil dan menengah, manajemen tingkat atas memiliki hubungan yang erat dengan unit stafnya dan dapat menentukan melalui observasi apa yang mereka kerjakan dan apakah unit tersebut berimbang dengan biayanya. Sedangkan dalam bisnis dengan laba kecil, tanpa memandang ukurannya, beban kebijakan selalu dikendalikan secara ketat. Tetapi dalam bisnis yang besar, manajemen senior tidak dapat mengetahui maupun mengevaluasi aktivitas dari semua stafnya. Jika perusahaan tersebut cukup menguntungkan, akan ada godaan untuk menyetujui permintaan staf untuk selalu menambah anggaran. Penyusunan anggaran. Beberapa perusahaan meminta penyajian yang lebih terperinci,
yang mencakup sebagian atau semua komponen di bawah ini. 1. Bagian yang membahas biaya pokok dari suatu pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk biaya tetap berada dalam bisnis atau being in business, ditambah biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang secara intrinsik diperlukan. Untuk keputusan manajemen tidak diperlukan. 2. Bagian yang membahas aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk deskripsi dari tujuan biaya dan estimasi biaya dari setiap tujuan. 3. Bagian yang menjelaskan semua pengajuan penambahan dalam anggaran di luar inflasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan. Pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan sendiri. Kesulitan tersebut yaitu A. Kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. B. Tidak adanya keselarasan cita-cita. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Litbang merupakan satu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasar merupakan titik awal, pengujian produk merupakan titik akhir. Ciri penelitian dasar. 1. Tidak terencana, di mana pihak manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian yang harus dieksplorasi. 2. Seringkali ada tenggang waktu yang lama antara dimulainya penelitian dengan pengenalan produk baru yang berhasil. Program Litbang. Program Litbang terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan. Hal tersebut biasanya ditinjau setiap tahunnya oleh manajer senior. Anggaran tahunan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program Litbang berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran Litbang per tahun akan menjadi persoalan yang sederhana, dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Jika anggaran disusun dengan rencana strategis perusahaan, maka persetujuan proyek merupakan suatu yang rutin, semata-mata membantu dalam perencanaan kas dan pegawai. Pengukuran kinerja. Secara reguler, per bulan atau per kuartal, hampir semua perusahaan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan dari semua pusat tanggung jawab dan seluruh proyek yang dijalankan. Perbandingan ini kemudian dirangkum untuk dilaporkan kepada manajer dengan seprogresif mungkin, guna membantu para manajer di pusat tanggung jawab dalam merencanakan pengeluaran mereka dan untuk meyakinkan para atasan mereka bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut masih dalam batas-batas yang disepakati. Manajemen menerima dua jenis laporan mengenai kegiatan-kegiatan Litbang, yaitu 1. Membandingkan prediksi terakhir mengenai total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing proyek. 2. Perbandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran aktual di masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat pemasaran. Di banyak perusahaan, dua jenis aktivitas yang sangat berbeda dikelompokkan di bawah suatu pusat pemasaran, dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain. Satu kelompok aktivitas berkaitan dengan pemenuhan pasokan. Aktivitas ini disebut sebagai aktivitas pemenuhan pesanan atau pesanan logistik. Kelompok-kelompok lainnya berkaitan dengan upaya-upaya untuk mendapatkan pesanan dan tentu saja berlangsung sebelum suatu pesanan itu diterima. Hal tersebut merupakan aktivitas pemasaran yang sesungguhnya dan kadang-kadang disebut aktivitas pemasaran atau disebut aktivitas pencarian pesanan. Aktivitas logistik. Aktivitas logistik merupakan aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam pemindahan barang dari perusahaan ke pelanggan dan pengumpulan piutang yang jatuh tempo dari pelanggannya. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. Pusat tanggung jawab yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara mendasar
serupa dengan pusat beban di pabrik. Aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi 1. Uji pemasaran, 2. Pembentukan, 3. Pelatihan dan pengawasan terhadap tenaga penjualan, 4. Periklanan dan promosi penjualan yang seluruhnya memiliki karakteristik-karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. 3 jenis aktivitas pemasaran dalam organisasi pemasaran. Secara ringkas, terdapat 3 jenis aktivitas dalam organisasi pemasaran dan sebagai konsekuensinya terdapat 3 jenis ukuran aktivitas. Pertama, ada aktivitas logistik yang banyak dari biayanya merupakan beban teknik. Kedua, ada penciptaan pendapatan yang biasanya dievaluasi dengan cara membandingkan antara pendapatan dan kuantitas fisik aktual yang dijual baik dengan pendapatan dan unit yang dianggarkan. Ketiga, biaya pencarian pesanan yang merupakan beban kebijakan karena tidak seorang pun tahu berapa persisnya jumlah optimal yang harus dikeluarkan. Konsekuensinya, ukuran efisiensi dan efektivitas untuk biaya-biaya tersebut sangat subjektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.